ketemu lagi ya. Kita di program OTT on the table ya. Kali ini saya mau menanggapi ya beberapa tanggapan, komentar, kritikan ya dari teman-teman terkait masih ya soal polemik ijazah Pak Jokowi. Yang tadinya saya pikir ya ketika kami sudah membahas mengenai baju biru ya dengan narasumber Pak Adi Darmawan, kita sudah tanggapi pertanyaan-pertanyaannya, komentar-komentarnya. Ternyata ya dari tanggapan itu yang kami tanggapi itu banyak lagi ya tanggapan-tanggapan dari video kami yang kalau teman-teman sudah nonton yang berjudul Roy Suryo CS, garang di media, ciut nyali dipanggil polisi ya. Ternyata hampir 200 ya komentar. Makanya ya sebagai ya bagian dari silaturahmi secara digital ya, dan ya, saya juga merasa respect ya dengan teman-teman yang mau meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan, maka saya coba menanggapi lagi ya hal tersebut ya, dan saya mungkin tidak juga akan membaca sampai 200 komentar itu ya. Saya pilah-pilah lah ya, pilah-pilah mana yang sama, mana yang beda itu nanti saya akan bacakan dan akan saya tanggapi ya. Dari semua yang komentar-komentar yang sudah dipilah itu masuk ya, akhirnya saya menemukan ada dalam 3 kategori, 3 segmen ya. Segmen yang pertama itu adalah proses ya. Jadi banyak komentar-komentar, tanggapan-tanggapan mengenai proses hukum kasus ijazah ini. Lalu dari komentar-komentar itu ternyata dikumpulkan ada segmen di 2 itu ya, sikap ya Roy Suryo CS dalam menghadapi proses hukum ini. Dan yang ketiga, segmen yang ketiga atau kategori yang ketiga itu ada pro kontra ya, ada tanggapan pro kontra terkait keaslian ijazah Pak Jokowi gitu kan. Untuk awal saya coba akan masuk pada segmen 1 yaitu proses hukum kasus ijazah palsu. Ini ada dari Muhtabun R8T ya. Jadi Muhtabun, saya anggap Mas Muhtabun lah ya. Ya, Mas Muhtabun ini mengatakan pengadilan ya berdasarkan data dari kedua pihak di pengadilan nanti yang akan membuktikan patuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi Mas Muhtabun ya, ya tentu makanya diharapkan ya dari para pihak ya ketika dipanggil oleh pihak kepolisian itu ya harus datang ya, harus memberikan keterangan dan memberikan berbagai bukti yang diminta oleh Polda Metro Jaya. Ya ini adalah ya sesuai dengan komentar dari Mas Muhtabun itu ya, ini adalah cara yang bermartabat ya dan terhormat ya dibandingkan dengan sibuk membuat opini liar di luar dari proses hukum ini gitu. Ya kalau sampai salah satu pihak tidak mau menghormati panggilan dari pihak kepolisian ya untuk memberikan keterangan, nah ini yang akan akan memperlihatkan ya bahwa salah satu pihak di mana saya menyebutkan Roy Suryo CS ini mereka menyadari bahwa jika ya kalau mereka mengikuti proses hukum maka mereka itu merasa tidak memiliki bukti yang harus mereka sampaikan nanti ketika dipanggil di Polda Metro Jaya. Makanya mereka akhirnya melakukan tindakan-tindakan di luar dari proses hukum ini ya. Artinya mereka membuat opini-opini di luar dari yang seharusnya gitu kan. Makanya ya saya ketika Mas Muhtabun mengatakan kedua belah pihak ya, saya setuju karena harus patuhi hukum di Indonesia. Endingnya kan di pengadilan ya. Kalau misalnya
Pak Roy Suryo CS merasa mereka memiliki data, memiliki bukti, ya udah di-challenge di pengadilan. Nggak harus di-challenge ke podcast-podcast, nggak harus challenge di debat-debat di TV. Ya, itu kan tidak ada gunanya. Lebih baik ya kalau mereka memang memiliki datanya, mereka yakin bahwa mereka benar, ya datang saja ke panggilan dari Polda Metro Jaya dan ikuti proses hukum sampai nanti akhirnya masuk ke pengadilan, dan di sanalah bisa bertarung data dan fakta. Ya, jadi setuju dengan Mas Muktabun bahwa kedua belah pihak itu harus patuh dan harus hadir untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu ya, Mas Muktabun. Lalu ada lagi dari Michael Eka, T1P. Jadi Michael Eka ini ya, Mas Michael mengatakan, bagaimana pendapat Abang soal Abraham Samad yang merasa dirinya dikriminalisasi karena mengkritik Pak Jokowi? Jadi Mas Michael ya, saya akan membagi dua nih, ada yang namanya kritik dan ada yang namanya kriminalisasi. Ya, nah kalau kritik ini ada orang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, tapi mereka berlindung di balik kata kritik. Nah, ini banyak sekali terjadi ya. Padahal kalau kita mau mau berpikir dan melihat secara jernih, ya tidak sulit kan melihat mana yang kritik, mana yang bukan kritik, ya kan sangat-sangat telanjang lah ya. Itu kan sebenarnya pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar yang kita dapatkan di sekolah, di pergaulan. Kita sebagai manusia bisa dan mampu untuk melihat secara telanjang ya, mana yang namanya kritik dan mana yang namanya menghina. Jadi sangat disayangkan kalau sampai ada orang yang ya dalam tanda kutip ya membodohi dirinya sendiri ketika dia melakukan penghinaan misalnya, lalu dia berlindung di balik kata kritik gitu. Ya jadi begini, misalnya ya saya bilang, Mas Michael ya, ijazah Anda itu palsu, saya bilang. Nah, itu kan ketika saya menuduh itu sudah ada namanya konsekuensi hukumnya. Ya, tapi kalau saya bilang kenapa ya Anda tidak menunjukkan ijazah Anda, Mas Michael, ke publik? Nah, itu bisa masuk dalam kritik. Gitu, ya. Artinya saya tidak menuduh Anda, tapi saya cuma bilang daripada ribut-ribut, kenapa Anda tidak memperlihatkan saja? Itu bagian dari kritik. Dan banyak kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat, ya, termasuk para komentar-komentar yang masuk di kita juga. Kenapa sih Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya biar beres? Nah, itu adalah kritik, ya. Tapi kalau menuduh itu beda, ya. Menghina itu beda dengan mengkritik. Kalau mengkritik kan salah satu contoh yang saya sampaikan tadi adalah mempertanyakan, ya. Itu bagian dari kritik. Atau misalnya saya menuduh Anda maling, lalu saya sampaikan di depan umum gitu. Nah, itu ya tentu sudah ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau saya bilang, Mas coba dong Anda buat laporan yang jelas. Jangan sampai misalnya laporan keuangan ini nggak jelas. Nanti kalau sampai nggak jelas ini bisa ini loh, ada konsekuensi hukumnya. Itu adalah bagian dari kritik. Jadi sebenarnya sangat telanjang ya, kalau bahasa saya itu sangat telanjang kita bisa membedakan mana kritik, mana penghinaan atau tuduhan ya. Lalu kalau bicara mengenai kriminalisasi ya. Nah, kriminalisasi itu apa sih gitu kan? Ada nggak aturannya dari yang dinamakan kriminalisasi? Nggak ada, itu hanya klaim ya. Jadi bahkan ya kalau saya pun mau mengklaim, saya bisa mengatakan bahwa ya Abraham Samad ya itu melakukan kriminalisasi terhadap Pak Jokowi dan aparat hukum ya. Kenapa? Dia melakukan kriminalisasi tujuannya dengan menyebarkan informasi yang dianggap oleh Pak Jokowi tidak benar, yang dianggap oleh aparat hukum tidak benar,
yang tujuannya untuk melemahkan aparat kepolisian maupun melemahkan Pak Jokowi. Nah, itu bisa terjadi ya. Jadi kemarin saya wawancara dengan Pak Ito Sumardi ya, beliau mantan Bareskrim tahun 2009-2011 ya. Beliau mengatakan bahwa orang yang dilaporkan itu bisa jadi pelaku kriminalisasi. Jadi kriminalisasi itu bukan hanya, kalau kita bicara di kasus Pak Jokowi, bukan hanya misalnya Pak Jokowi yang melakukan kriminalisasi, bisa juga ya orang yang dilaporkan Pak Jokowi ternyata melakukan kriminalisasi terhadap Pak Jokowi atau kepada aparat hukum ya. Jadi Mas Michael harus jelas bahwa kriminalisasi ini belum ada aturan yang jelas dan semuanya hanya klaim. Jadi bisa saja ya, misalnya saya mengatakan Abraham Samad melakukan kriminalisasi kepada pihak kepolisian dan Pak Jokowi. Gitu ya, Mas Michael. Lalu ada lagi dari Balarea D72. Ini kalau fotonya sih foto laki-laki nih. Ya, jadi Mas Balarea ya. Mas Balarea mengatakan begini, analogi tentang maling itu nggak begitu Pak. Oh jadi Mas Balarea ini pernyataan saya ketika menganalogikan soal maling di video sebelumnya itu dikritik ya. Jadi Balarea ini mengatakan, misalnya ya, Anda dituduh karena ada informasi dari orang lain bahwa Anda menyimpan uang palsu di saku Anda. Apa iya yang nuduh harus membuktikan uang palsu di saku Anda? Ya Anda perlihatkanlah, boleh diperiksa dan bandingkan dengan uang yang sama mereka miliki, bahwa uang di saku Anda bukanlah uang palsu. Nah, jadi inilah ya saya katakan di sebelumnya bahwa OTT ini tidak hanya menanggapi hal-hal yang pro dan kontra, bahkan kritik ya terhadap program ini itu pun tetap kami tanggapi ya. Jadi kami demokrasi lah di sini. Jadi kami tidak hanya memilih yang baik-baik saja, bahkan kritik pun kami akan bacakan. Jadi Mas Balarea ya, saya coba menggunakan analogi Anda ya. Karena kalau saya menjelaskan atau menanggapi analogi saya, pasti Anda akan menganggap salah. Jadi saya kuburkan analogi saya mencoba menggunakan analogi Anda dalam berpendapat. Ya. Jadi gini, Mas Balarea. Misalnya saya dituduh menyimpan uang palsu. Ya, saya gunakan analogi Anda ya. Saya dituduh menyimpan uang palsu di saku saya ya berdasarkan info orang lain. Lalu Anda katakan saya diperiksa dan bisa dibandingkan dengan uang yang sama dengan yang orang yang menuduh saya miliki gitu. Jadi saya mau kasih tahu ya Mas Balarea. Pertama, kalau itu terjadi di saya ya, maka yang saya lakukan pertama kali adalah saya akan laporkan dulu ya. Saya akan laporkan terlebih dahulu orang yang menuduh saya. Ya, karena dia menuduh saya di ruang publik ya. Artinya dia mencemarkan nama baik saya, menyebarkan kebencian ke publik, tapi dia sendiri ini tidak ya memiliki keyakinan bahwa uang saya palsu. Ya, sehingga akhirnya orang banyak menyerang saya ya. Nama baik saya kena. Itu pertama. Jadi saya masih menggunakan analogi Anda ya. Jadi kalau sampai ada orang yang menuduh saya menyimpan uang palsu sesuai dengan analogi Anda, maka saya akan pidanakan dulu tuh orang yang menuduh saya karena dia menyampaikan di ruang publik. Ya. Saya belum tentu menyimpan uang palsu, tapi nama saya sudah dicemarkan. Itu yang pertama saya lakukan. Nah, yang kedua, sesuai dengan pernyataan Anda ya, bandingkan dengan uang yang sama. Jadi kalau si penuduh mengatakan bahwa saya punya uang palsu, si penuduh akan membawa uang ya, uang yang asli untuk disamakan dengan uang yang di kantong saya. Nah,
itu yang memang yang terjadi sekarang ini kan. Pak Jokowi sudah menyerahkan ya ijazah aslinya ke aparat hukum, dan sekarang pihak kepolisian sedang menunggu Mas Roy Suryo dan kawan-kawan untuk membawa data, ya, nanti akan dicocokkan dengan ijazahnya Pak Jokowi, ya, yang sekarang sudah ada di pihak kepolisian. Nah, jadi sebenarnya yang Anda sampaikan ini sebenarnya sudah terjadi di proses hukum antara Pak Roy Suryo dan Pak Jokowi. Saya setuju dengan pernyataan Anda bahwa ini harus dibandingkan. Nah, sekarang ijazah Pak Jokowi sudah ada, tinggal mau dibandingkan. Pihak kepolisian sedang menunggu Pak Roy Suryo untuk membawa pembandingnya. Dan sampai sekarang Pak Roy Suryo itu tidak mau datang untuk membandingkan data itu, ya. Jadi begitu Mas Balarea, ya. Nah, kalau balik lagi ke kasusnya Pak Roy Suryo dan Pak Jokowi, saya mau sampaikan bahwa yang dipidanakan, ya, yang dilaporkan Pak Jokowi itu bukan urusan ijazah palsu. Nah, ini banyak yang salah paham nih. Tapi yang dilaporkan Pak Jokowi itu adalah pencemaran nama baik. Ya. Jadi kasus Pak Jokowi ini melaporkan Roy Suryo bukan soal ijazah palsu, tapi soal pencemaran nama baik. Nah, ini yang Mas Balaya harus pahami terlebih dahulu, ya. Jadi kalau kalau apa namanya, kalau dibilang ini ijazah palsu itu keliru, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi berdasarkan analogi Mas Balarea, Pak Jokowi itu, ya, belum terbukti memiliki ijazah palsu, tapi sudah dipublikasikan oleh Roy Suryo CS, ya, ke publik sehingga nama baik Pak Jokowi tercemar. Maka itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, mempolisikan Roy Suryo CS karena melakukan pencemaran nama baik. Gitu ya, Mas Balarea. Lalu ada dari Uus Kuswandana, ya. Kalau Uus artinya Mas Uus nih, atau Kang Uus. Kalau Uus itu kayaknya harus Kang nih. Jadi ini tanggapan dari Kang Uus. Kata siapa Roy Suryo CS takut dipanggil polisi? Harus jelas dulu apa yang sedang dipermasalahkannya. Dan kalaupun mau tangkap, harus ada pembuktian. Pembuktian itu bukan main tangkap kayak anak kecil saja. Yang dipermasalahkannya juga ijazah. Ini berantakan nih Mas Uus, Kang Uus nih. Nanti setelah pembuktian mau dikenakan pasal apa saja, kacau. Ya mungkin maksudnya Mas Uus ini adalah harus jelas ya apa yang sedang dipermasalahkan, harus ada pembuktian, dan setelah ada itu baru silakan dikenakan pasal. Mungkin itu ya Kang Uus ya maksudnya. Kalau Kang Uus tanya kata siapa, ya itu kan saya sudah sampaikan juga di video saya kan. Ya tentu kata saya juga gitu. Ya. Kenapa? Karena Roy Suryo CS kan tidak mau ya memenuhi panggilan dari pihak kepolisian terkait kasus pencemaran nama baik. Ya. Kalau Roy Suryo CS tidak takut, tentu mereka akan datang untuk menghadapi, ya kan. Nah, jadi kalau Anda tanya, harus jelas dulu apa yang dipermasalahkan. Ya sudah kan saya sudah sampaikan tadi, udah jelas nih. Ya. Saya sudah sampaikan jelas bahwa ada kasus di mana Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo CS karena melakukan pencemaran nama baik. Artinya pertanyaan Anda harus jelas dulu, sudah jelas nih sebenarnya. Ya. Jadi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah jelas. Dan sudah jelas juga Pak Roy Suryo tidak mau datang ketika dipanggil menghadap ke Polda Metro Jaya ya untuk dimintai keterangan. Nah, kan kalau ada mengatakan jangan main tangkap saja, loh enggak dong. Buktinya kemarin ada
Pak Abraham Samad kan, dia memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Beliau sudah memberikan keterangan dan beliau tidak ditangkap, ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa main tangkap itu sudah keliru dan sudah dibuktikan oleh Pak Abraham Samad ketika beliau dipanggil, datang dan memberikan keterangan, beliau tidak ditangkap, ya. Nah, nah ini saya bilang nih, kalau sampai nanti ya Pak Roy Suryo akhirnya dan kawan-kawan ini tidak mau lagi ketika dipanggil tidak mau datang lagi. Nah, ini yang seperti Anda katakan soal penangkapan itu, ini yang akan malah mempercepat Pak Roy Suryo CS itu ditangkap. Ya kenapa? Karena ketika sudah panggilan kedua beliau tidak datang, maka pihak kepolisian berdasarkan aturan hukum di negara ini, ya boleh dan bisa untuk melakukan penangkapan terhadap Pak Roy Suryo. Artinya melakukan panggilan paksa atau kalau bahasa kita tangkap paksa lah gitu ya. Agar supaya Pak Roy Suryo bisa memberikan keterangan di kepolisian di Polda Metro Jaya. Jadi dari pernyataan Anda ini semuanya sudah dapat terbantahkan bahwa pertama kasusnya sangat jelas ya, pencemaran nama baik. Kedua, harus ada pembuktiannya juga sudah jelas. Pak Roy Suryo diminta untuk hadir untuk memberikan pembuktian, tidak datang. Dan kalau soal urusan penangkapan ya, selama Pak Roy Suryo tidak mau mengikuti proses hukum di negara ini, maka akan secepatnya beliau ditangkap oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan ya. Jadi begitu ya Kang Uus ya, Kuswandana. Artinya apa yang Anda sampaikan tadi sudah terjawab dan Anda keliru dalam menilai. Gitu ya. Lalu ada lagi dari Ega Wardana 1911. Ega Wardana sopo nih, nggak ada fotonya. Saya anggap Ega Mbak ya. Karena kalau laki kayaknya nama Ega nggak ada deh. Jadi Mbak Ega Wardana ini mengatakan ya, saya bacakan ya, jangan cuman pingin berita Anda rame yang nonton sehingga bikin judul berita yang nggak sesuai kenyataan. Roy Suryo CS itu mereka pakai data dan analisa, sedangkan para termul, ya, ternak Mulyono katanya, sering melakukan pembelaan yang kosong. Sedangkan penegak hukum nyata di depan mata nggak imbang penanganannya. Kenapa Mulyono kemarin nggak kamu beritakan ciut atau pengecut pas nggak datang dipanggil, malah minta didatangi ke Solo? Jadi Mbak Ega ya, soal judul berita itu sesuai kenyataan ya, bahwa apa yang saya sampaikan di video yang judulnya Roy Suryo CS garang di media, ciut nyali dipanggil polisi, itu kalau Anda nonton itu kontennya memang menyatakan seperti itu. Artinya judul dan isi itu sama ya. Berarti Anda sebenarnya tidak menonton ya, Anda hanya baca di judul lalu Anda menuding seolah-olah isi dan judulnya berbeda ya. Bahkan ya ketika kami mencoba untuk memanggil Pak Roy Suryo datang ke program OTT, ya beliau juga nggak punya keberanian untuk datang. Jadi apa yang saya sampaikan ini ya sesuai baik dari judul maupun isi video. Jadi kalau Anda mengatakan itu tidak sesuai kenyataan, Anda keliru. Itu pertama. Lalu Anda mengatakan Roy Suryo itu mereka pakai data. Oke, begini. Kalau Pak Roy Suryo CS itu menggunakan data dan analisis, ya seharusnya Pak Roy Suryo itu nggak perlu takut ya untuk menghadap pihak kepolisian. Ya. Kan orang yang tidak berani menghadap itu karena orang yang memang sebenarnya mereka tidak memiliki data dan analisa yang sehingga
mereka tidak punya nyali untuk datang. Ya, orang yang tidak punya data sama sekali, ngapain dia datang? Dia takut ya. Jadi ini sudah bisa membantah pernyataan Anda bahwa Roy Suryo itu pakai data dan analisa. Karena secara akal sehat, ya, kalau orang yang memiliki data, ya, memiliki analisa yang cukup, tentu mau diajak kemanapun nggak ada takut-takutnya, ya. Jadi keliru kalau Anda mengatakan mereka memiliki data dan analisa. Nah, soal kenapa Pak Jokowi ciut, katanya ciut nggak ciut pas datang, pas dipanggil nggak mau datang. Mungkin Anda kurang menonton, kurang update ya. Pak Jokowi itu sudah mendatangi ke pihak kepolisian, bahkan ijazah asli beliau itu sudah diberikan ke pihak kepolisian ya. Berarti kan sebenarnya apa yang Anda sampaikan ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi kalau Mbak Ega bicara bicara data, ya Mbak Ega nggak punya data bicara seperti ini. Yang pasti Pak Jokowi sudah menghadap, dipanggil pihak kepolisian datang, dimintain ijazahnya beliau berikan, dan ijazah yang beliau berikan adalah ijazah yang asli. Sebenarnya kan tinggal menunggu Pak Roy Suryo dan kawan-kawan saja ini sebenarnya. Jadi begitu ya Mbak Ega, ya, mungkin perlu update lagi informasinya agar supaya Anda bisa mengetahui perkembangannya. Dari Esi Puji Lestari, nah ini Mbak Esi. Mbak Esi mengatakan, kan polisi cari pembenaran. Apa yang dilakukan Jokowi bukan cari kebenaran. Seharusnya ijazah Jokowi diperiksa oleh ahli, bukan katanya asli, padahal fotokopian. Gini, kalau Anda mengatakan polisi cari pembenaran, bukan kebenaran, itu adalah klaim sepihak karena polisi itu bukan pengadilan ya yang bisa menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Mbak Esi ya, itu kan ya menurut Anda bahwa polisi cari pembenaran ya. Itu sama saja Anda menuduh ya, karena pihak kepolisian pun ya bukan pengadilan kan yang bisa menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Kalau yang Anda lakukan ini adalah sebuah tuduhan yang menyalahkan pihak kepolisian, tapi Anda tidak memiliki data dan pengetahuan. Jadi yang Anda lakukan ini ya adalah hanya mencari pembenaran. Ya, selain hanya mencari pembenaran, juga sudah melakukan tuduhan. Jadi saya mau sampaikan ya, Mbak Esi ya, kan sudah diperiksa oleh ahli, bahkan sudah ke Puslap 4, ya, sebuah lembaga resmi ya yang menangani hal ini. Bukan ya, jadi bukan seperti yang terjadi sekarang ini. Ada orang yang bukan ahli mengaku ahli, tapi akhirnya bicara ke media seolah-olah dia ahli ya. Dan uniknya ya, yang sebenarnya sebuah lembaga yang berisi ahli-ahli yang menangani hal itu ya, baik ya saya sampaikan bahwa pihak UGM misalnya itu kan jelas ya, mereka yang menerbitkan ijazah. Lalu KPU misalnya kan yang memverifikasi gitu kan. Lalu sudah ada Puslap 4 gitu. Ini kan sebuah lembaga yang yang punya diberikan kewenangan oleh hukum ya di negara ini untuk menyatakan atau memverifikasi sebuah dokumen itu asli atau tidak ya. Nah, kalau itu Anda tidak percaya, lalu mau percaya ke mana gitu? Masa Anda percaya sama orang-orang yang bicara sekarang di media, di podcast gitu kan, yang berdebat dan mengaku ahli. Padahal secara hukum di negara ini mereka bukan pihak yang diberikan kewenangan untuk menilai hal tersebut dan mereka bukan ahli. Nah, terus soal ijazah Pak Jokowi kata yang fotokopian, Mbak Esi juga kurang update ya, karena ijazah asli Pak Jokowi sudah diberikan ke pihak kepolisian sekarang. Sekarang ini tinggal menunggu Pak Roy Suryo CS lah. Gitu ya Mbak Esi.
Puji Lestari